Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kawan-kawan yang baru mampir atau yang memang udah sering mampir di channel ini, di channel Ngobor ini. Di sini ada Bro Ayung. Lagi-lagi ya, perasaan hari ini tuh ngomong kayak gini terus sudah berapa kali ya, guys? Karena kita numpuk sini ya. Iya, kita lagi numpuk, lagi nabung konten. Jadi ini kita ngetek yang ketiga ya hari ini ya, kayak Untuk gitu. 2 jam ini yang ketiga ya. Ya ini yang ketiga gitu. Dan enggak dari jam 9. Oh ya bener, ini jam kedua. Iya. Dan udah ini yang konten yang ketiga. Jadi kita juga ngerasa kok perasaan barusan dari tadi ngomong kayak gini nih, ngomong kayak gini. Pokoknya terima kasih. Iya, benar. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau datang. Langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Bu nungguin waktu dan Ya, baik. Terima kasih Mas Riam atas kapanpun dimanapun saatnya itu loh maksudnya. tempatnya. Aku nyapa teman-teman dulu. Nyapa teman-teman dulu seperti biasa. Assalamualaikum. Tadi lupa mikir dulu mau ngapain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia, kapanpun dan dimanapun saatnya ya Bi. Iya betul. Ketemu lagi tadi di Ngobor, cerita Ya, ngobrol horor. yang nggak horor-horor Yang nggak banget. horor banget. Ya, semoga terhibur pokoknya wes seperti itu. Ini adalah Sebuah kisah dari seorang kawan. dari seorang kawan maning wes. Iya, oke. Ya, jadi seseorang yang bernama Pak Rahmat. Pak Rahmat itu saat itu dia itu kan sebenarnya orang Semarang. Sama orang Semarang, tapi dia karena memang usahanya banyakan di Pemalang, akhirnya tinggalnya di Pemalang. Jadi orang Pemalang. Jadi orang Pemalang udah sejak lama gitu. Nah saat itu memang cukup ya kalau ngelihat pas kejadian itu sangat miris, dimana dia itu waktu itu lagi ada duduk di bangsal di koridor ruang tunggu rumah sakit Bi. Itu sendirian, nggak ada pasien lain, nggak ada yang nungguin pasien yang lain juga, dia cuma sendirian. Di dalam itu anaknya hari ini lagi terbaring di ICU, sudah koma selama 4 hari Bi. Jadi dia itu kecelakaan tunggal yang mengakibatkan dia itu belum sadar sampai 4 hari saat itu. Jadi Pak Rahmat itu sangat menyesal. Iya ya, kenapa ya kemarin aku sampai ngomong macam-macam kayak gitu sama anakku hari ini. Ya sebenarnya sih niatnya dia pengen mengupayakan kebahagiaan lah buat anaknya. Ini loh begini-begini hidupmu, ini ada cowok yang baik-baik begini yang pengen sama kamu gitu. Tapi ya dia lupa kalau hari ini anak secantik itu ya pasti udah punya pilihan sendiri atau apa Bi. Nah itu nggak dikasih kesempatan buat ngomong. Jadi mutusin sepihak, mungkin dia pikiran atau apa itu jalan sore-sore, cuman ngomong, Pak aku mau jalan gitu doang ke tempat temen, tahu-tahu ada kabar dari polisi, tahu-tahu kecelakaan. Kalau luka luarnya sih enggak terlalu Bi, cuman mungkin dalemannya gitu ya Bi ya. Daleman apanya nih? Daleman apa ya? Luka dalam maksudku. Luka dalam. Bukan dalemannya. Lu harus milih kata-kata yang tepat gitu. Benar juga. Itu mempengaruhi ke imajinasi persepsinya orang. salah, ya? Persepsinya salah gitu. Orang berimajinasinya kan. Daleman lebih ke packaging ya. Iya, baik. betul. Itu dia sangat menyesali itu semua dan sangat sedih. Dia cuma bisa megangin janggutnya begini, duduk seperti ini. Iya ya, seharusnya aku nggak kayak gitu. Nah hari ini kapan kamu siuman nak? Bapak menyesal banget. Kita perbaiki sama-sama lagi nanti setelah ini. Tapi yo ibumu kok belum datang gitu loh. Jadi ibunya itu namanya Anita. Sejak pertama itu kecelakaan udah dikontak Bi. Kenapa dikontak? Karena bukan istrinya lagi. Jadi dia itu udah pisah sama Anita, sudah sejak lama pisah, bercerai begitu lah ya, bercerai sama Anita. Jadi menurut Pak Rahmat, baiklah kalau aku itu mantan suami, bukan suamimu lagi, tapi hari ini kan bukan mantan anakmu begitu loh. Kenapa nggak datang? Ini butuh kamu, butuh ibunya, begitu loh Bi. Itu pusing banget mikirin kayak gitu. Boyo aku gantian jagain itu. Siapa tahu kehadiran ibunya bikin dia itu ada semangat atau apa, cepat siuman.
Ini lagi dia pusing-pusing begitu. Tahu-tahu ada yang nyapa sampingnya. Lagi nungguin ya Mas, Pak gitu. Lagi nungguin ya Pak. Dia kan rada kader, yang ngomong siapa gitu kan, orang ngadepnya ke sana, pas ngadep ke sini ternyata yang nyapa itu seorang ibu muda, enggak, seorang ibu setengah baya, Bi. Setengah baya berarti atasnya baya, bawahnya orang gitu. Iya. Ya ibu-ibu Kisaran mungkin usia 40-an kali 40-an lebih sedikit, 40 setengah lah. diceritakan sama Pak Rahmat, mau lebay atau enggak bodo amat, tapi itu katanya cantik banget, masih cantik banget, dan dandanannya modis begitu lah ya. Lo nyadar nggak? Dari semua cerita lu itu pasti ada sosok wanita cantik. Harus Bi. Oh, pasti. Iya. Itu ciri khas. Iya, Ntar gue cariin yang nggak ada gitu ya. Iya, Kayaknya perasaan pasti ada deh. semua Ntar nyempil sedikit gitu itu pasti ada. Ya emang ada begitu, kalau nggak disampaikan nanti ada yang kelak, Mas aku ceritanya nggak begitu, aku dimarahin, pas dia nonton begitu kan. Terus aku ngomong itu ada wanita wagu, cantik banget dia ngomongin wagu, ya kan harus jujur begitu Bi. Nggak apa-apa, no Nggak problem. apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah itu seonggok lagi, seorang wanita cantik itu menyapa Pak Rahmat, dia itu nengok begini tahu-tahu, yang hampir kayak kemarin cerita itu, akhir ngomong wow gitu, tapi kan dia lagi sedih. Iya Bu, Mbak, lo keder ya Bu apa Mbak, kata dia begitu. Lagi nunggu ya, iya begitu. Nunggu kamu gitu. Gitu enggak lagi. Aku gangguin, saya gangguin apa enggak? Tak temenin ya duduk di sini. Loh, Mbak apa? Loh susah banget manggilnya, wis Mbak Ibu terserah gitu kan. Rada Jawa-Jawa nih namanya di Pemalang, itu rumah sakitnya juga di daerah sana kan. Itu aku lagi nungguin suami, sama-sama di ICU gitu. Suami, loh kok suami? Mantan suami begitu. Hebat lagi mantan suami ditungguin, kata Pak Rahmat. Loh ya dia itu bagaimanapun mantan suami, tapi ya di sana keluarganya udah nggak ada semua, atau katanya dapat serangan jantung. Lah walaupun itu mantan suami kan tetap bapaknya anak-anak, itu jadi dia keinget sama Anita. Orang bisa begitu, kenapa istriku enggak begitu loh ya. Ini mantan, aku nggak punya, itu sama, itu di pikirannya langsung pada lagi sedih, tapi seandainya Mbak ini sama aku itu gitu, kayak timbangan gitu ya. Iya, Gini. ada wow gitu kan. Tapi itu dibuang jauh-jauh, walaupun dengan gimmicknya siapa tadi, Mbak tadi, yang dibuang itu kayaknya diambil ditaruh di kepalanya situ lagi Pak Rahmat, taruh sini aja gitu, nggak apa-apa, mikir saru nggak apa-apa gitu. Orang dia itu supel banget, asik. Ya Pak, maaf ya aku orangnya rame begini, itu jerong hati, kata Pak Rahmat itu, seandainya aku nggak lagi sedih begini tak bungkus kamu begitu. Itu ngomong. Nah itu kan kejadiannya malam-malam Bi, jadinya malam-malam sepi begitu. Oh jenengan lagi nungguin ya mantan suami. Iya. Ini tadi jenengan Bapak nungguin siapa tadi? Nungguin anak saya lagi koma Bu, 4 hari belum ciuman. Ya Allah kasihan banget. Ibunya mana? Nah iya nanyain ibunya mana. Itu ceritanya panjang. Itu kesempatan Pak Rahmat buat ngasih tahu kalau aku tuh duda gitu loh. Nungguin itu sebenarnya kan tahu. Nah itu akhirnya si ini, oh berarti ini ya tadi ngomongnya ibunya ya, tapi ibunya kok muda banget begitu. Ibunya kok nggak datang, kan nanti ada seseorang tadi yang nemenin bapak. Itu melihatnya si Mbak tadi, ibu tadi itu Rahmat ada yang nemenin sampingnya. Dia kan duduk begini nggak ngeliatin kan kiri kanan kan, cuma megangin kepala saking stresnya begitu. Tadi itu ada, tapi ya kalau dibilang istrinya bapak ya kayaknya kemudaan. Soalnya itu masih gadis belia lah 20-an tahun, rambutnya segini pakai baju putih. Itu di sampingnya bapak. Tapi saya datang, ya maksudnya kalau bapak sendiri cowok kan saya nyamperinnya kan malu, berhubung ada cewek kan pantas. Tapi aku datang ke sini jalan ke tempat bapak duduk, dia malah pergi tuh ke arah toilet. Itu Pak Rahmat, loh siapa dari tadi aku di sini dari sore itu nggak ada orang, bahkan yang namanya suster aja nggak mondar mandir begitu ya. Ini siapa? Alah sembuh. Aku lagi mikirin satu Anita, mantan istrinya yang nggak datang. Hari ini nggak bangun-bangun, sama yang sebelahnya, iya gitu loh. Oh ini ada penonjolan di berbagai sektor, loh cantik, luar biasa ini gitu kan, agak terobati begitu ya kesedihannya.
Nah ini akhirnya diceritakan bahwa anaknya kejadian seperti ini. Itu lagi asik-asik ngobrol, tahu-tahu dipanggil sama suster ibu tadi Bi, katanya drop, suaminya drop. Itu ya udah semoga baik-baik aja ya suaminya ibu. Udah ditinggal pergilah. Siapa sama yang buat baik-baik aja suaminya ibu? mantan suami ibu gitu loh. Mantan suaminya ibu tadi. Itu dalam dua-dua hati. ketarsuan gitu. Tahu sih itu pasti mati aja mati gitu. Terus. Iya itu akhirnya dia ngeloyor masuk ke ruangan tadi. Bapak itu akhirnya karena saking capeknya itu tertidur. Si Pak Rahmat. Pak Rahmat tertidur, di sananya dia bermimpi ada di sebuah sungai besar, tepatnya ya seperti di muara begitu. Tapi airnya kok, ya muara kalau pantai utara sih jelas banyak kan keruh kecuali musim tertentu. Tapi ini lebih hitam dari kalau aku mancing ke sana itu lebih hitam. Itu pertamanya dia ngeliat bantarannya muara tadi, kok aku di sini lagi ngapain? Pas dia mandang ke depan begitu, ternyata ada sampan. Itu lagi bawa anaknya, Bi. Anaknya posisinya terikat begini. Arini gitu ya. Bukan. Ada yang terikat nanti, Bi. Ada yang terikat begitu, anaknya. Itu teriak-teriak Pak Rahmat, jangan bawa anakku, jangan bawa anakku. Karena ada seseorang yang di depan. Pakai baju hitam, pakai topi lebar hitam. Itu pakai galah atau pakai dayung itu. Menuju ke tengah muara yang ada pusarannya, Bi. Jangan bawa ke situ, jangan bawa anakku, jangan bawa anakku. Arina, Arina, begitu teriak-teriak. Arina itu siapa? Arina itu ternyata kakaknya Arini, Bi. Nah itu dia teriak-teriak di mimpi itu sampai tadi si ibu udah kelar dari dalam, keluar itu melihat Pak Rahmat lagi mimpi sambil tidur Miko teriak-teriak. Gitu. Nah, Kan gitu kayak kali gitu. ya. Iya kayak gitu kali ya. Langsung Pak, belum tahu nama sih, ya kan? Bukan berarti belum kenal nama, belum sayang, udah bisa jadi bisa, Bi. Nah itu dibangunin Pak Rahmat agak lama itu langsung yang kelihatan keringatnya kan ya, di mana-mana itu keringat semua, keringat dingin itu. Ya Allah, aku mimpi Bu, aku mimpi. Iya saya tahu Ibu mimpi. Bapak mimpi ada air mineral dikasih minum. Perhatian kan Bi? Udah cerita aja Pak, cerita semuanya. Mimpi saya ya Pak tadi. Enggak ya. Bapak itu mesti buruk mimpinya gitu. Iya tadi itu saya ketemu sama Arina. Loh, tadi anaknya Bapak kan Arini gitu. Katanya Arini kali, bukan Arina. Saya itu punya anak 2. Yang pertama itu Arina. Arina udah meninggal 2 tahun yang lalu. Begitu. Meninggalnya kenapa? Meninggalnya itulah yang jadi sebenarnya pertanyaan buat Pak Rahmat, tapi dia dikembalikan lagi. Wong pati itu jalannya pirang-pirang gitu loh. Meninggal itu jalannya apa aja. Tapi itu memang pulang kuliah di depan pintu kamarnya itu jatuh. Terus nggak lama lewat gitu. Nah dari kejadian itu tadi istrinya akhirnya itu menyalahkan Pak Rahmat karena catatannya notabene catatan Pak Rahmat itu sebenarnya salah seorang tangan kanannya seorang buyer ya. Waktu itu dia ada proses jual beli tanah di daerah situ, dan tanah itu mau dibikin kayak pabrik pemintalan benang atau pabrik tekstil lah begitu. Tapi sedangkan tanah ini udah mau pembayaran seminggu yang akan datang, itu mau pembayaran udah fix semua. Pak Rahmat tahu dari seberang ada telik sandinya dia begitu ya, ada urusan surat menyurat yang nggak valid di pihak penjualnya. Akhirnya dia bocorin ke buyer, ke bosnya dia, nggak mau bosnya dirugikan. Itu langsung di-cut, nggak jadi, di cancel. Itu ternyata mediator sana yang udah harap-harap ini duitnya bakal gede kan, miliaran. Itu datang ke rumahnya Pak Rahmat di depan istrinya. Mereka itu 2 orang ngancem, semuanya itu nggak terima. Apa urusanmu Pak Rahmat? Kamu itu cuman kerja, kalau dibayarin belakangnya ada ini itu, dia mau rugimu apa? Situ kan juga dapat duit. Kalau kamu berarti jaga rezeki saya, digituin sama mediator. Nah, kamu udah ngilangin rezeki saya, ingat ada yang bakal hilang dalam kehidupan kamu, digituin. Nah kematiannya si Arina itu dihubung-hubungkan sama istrinya, Bi. Ini rada ribet ini ceritanya, Bi. Dihubung-hubungkan sama istrinya. Nah ini pasti gara-gara perbuatannya Bapak. Ngapain Bapak ikut campur yang kayak tadi, urusan teknis. Jadi orang yang ngancem anakku kena
telu atau santet tadi si Arina gitu loh Bi. Akhirnya anaknya jadi meninggal, dia cekcok berkepanjangan, akhirnya bercerai dengan Anita tadi istrinya, begitu ceritanya Bi. Nah itu diceritakan semua sama si packaging tadi, ibu tadi yang ternyata namanya Yulinar. Panggil aja Yuli Mas, aku boleh panggil situ Mas enggak? Boleh kata, itu yang diinginkan Pak Rahmat kan. Mas Saya Roh, Rahmat ya. gitu. Mas Rah. Itu Bapak Mas cerita seperti itu, tapi buat saya nggak seperti itu. Itu Pak Rahmat kaget, buat saya nggak seperti itu gimana? Bukan itu masalahnya katanya. Loh Mbak Yuli kok saya nggak tahu, kata orang saya indigo sejak kecil, kata dia begitu. Jadi memang ada seseorang yang melakukan untuk anaknya Bapak yang tadi, yang pertama Arina, tapi kalau arahnya ke orang-orang tadi kayaknya bukan. Loh, langsung percaya aja, Pak Rahmat percaya mungkin karena terbius oleh ininya ya Bi ya, terus orangnya enak, akhirnya terus yang melakukan siapa, kira-kira siapa? Pak, kadang-kadang ada hal-hal yang boleh dilihat, ada juga yang tertutupi. Jadi di depan saya tadi pas saya ngeliat kayak ada jala warna hitam rapat sekali dan saya nggak bisa nembus lagi. Yang jelas itu menurut batin saya ya, penglihatan saya, bukan orang-orang itu pelakunya, tapi ada sense tadi, ada yang mengatakan di hati saya yang harus menyelesaikan Bapak sendiri. Itu apa dan kapan saya nggak tahu, begitu Bi. Itu ngobrol-ngobrol lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi, tahu-taunya ada lagi tadi panggilan lagi, suaminya mati, meninggal. Bukan. Yang diharapkan kan meninggal Bi. Drop lagi Bi. Itu cepat lagi drop lagi, bangun lagi si tadi Mbak Yuli ke dalam. Pak Rahmat, wah sepi begini lagi, asik-asik ngobrol orang begini, seandainya terjalin begini-begini udah jauh kan pikirannya, malah masuk mulu, mati kayak atau apa, mungkin pikirannya begitu. Justru kalau meninggal malah nggak enak, Iya Bi. malah ribet. Iya, kayak gitu selamanya gitu. Jahat banget. Nah itu akhirnya apa? Pak Rahmat nemu seseorang, ada orang pasien datang baru, kecelakaan parah. Itu yang nungguin aki-aki. Akhirnya ya wis kesempatan gantinya ibu-ibu cantik, aki-aki tua wis nggak apa-apa. Itu yang penting buat ngobrol sedikit. Pak Rahmat pamit. Saya ngantuk banget Pak. Maaf ya Pak, saya tak tinggal dulu. Loh, jenengan tidur di mana? Sini aja bareng-bareng sama saya. Ya di dalam nggak boleh ya. Akhirnya enggak wis, saya ngorok, katanya saya mendengkur. Pak Rahmat itu geser lagi, rada jauh begitu Bi. Nah kebetulan di atas, di koridor itu apa namanya itu ya, lampunya ada yang mati 2, tinggal 1 itu nggak terlalu ini ya, temaram lah seperti itu. Jadi di sini bapak-bapak berapa meter ke sana baru Pak Rahmat begini tiduran begitu. Itu dia ngeliat tidur, mimpi lagi Bi. Di sana itu dikasih lihat ada 2 sumur. Ada 2 sumur tua, tapi nggak ada airnya dua-duanya. Itu kamu harus turun ke salah satu sumur ini. Jiwa anakmu belum tenang, kamu harus melepaskannya, harus membebaskannya. Itu aja, bangun lagi Arina begitu. Itu pas keluar lagi Bi, kayak settingannya seperti itu. Tapi bangun cuman sebentar, dia tahu ngeliat lagi begitu. Nah ini ibu-ibu tadi, Mbak Yulir kan keluar. Itu pas bangun, loh ada bawa bapak, Pak gitu, tegur sapa begitu ya. Lah itu sama siapa Pak itu yang datang kemari? Bapak-bapaknya ngeliat, dia ngeliat ada yang dari jauh, dari gelap sana lorong itu, kucluk jalan pelan itu. Perempuan yang kayak kemarin tadi loh Bu, Ebi. Perempuan yang rambutnya sebahu, masih cantik, ya kan, yang muda. Nemenin Pak Rahmat itu. Iya, lagi pertama itu datang jalan, tapi mukanya nggak jelas karena ketutupan rambut begini ya. Jalannya menunduk, tapi anggun banget. Itu pas persis di depannya Pak Rahmat yang masih tertidur begitu. Dia berhenti, belok ke arahnya Pak Rahmat, ngadep Pak Rahmat. Itu tangannya kayak ngenggam sesuatu, itu dimasukin ke sakunya Pak Rahmat. Pak Rahmatnya nggak sadar. Itu Pak Rahmatnya lagi tidur ya? Tiduran kayak gini, lagi tiduran, ditutupin, dia pakai topi juga dibeginiin lah ya. Akhirnya di saku kemejanya itu dimasukin sesuatu,
dia masukin begini, setelah masukin kayak ya gigi gitu si tadi perempuan itu hilang. Ini jelas banget ya, walaupun di mata dokirnya tadi Mbak Yulina dan bapak-bapak tadi ngelihat semua. Dua-duanya ngelihat. Bentar. Semua. Terus. Nah itu kedua-duanya ngelihat semua. Akhirnya dengan tanpa rasa nggak enak atau gimana kalau tadi itu jelas bukan manusia, langsung Yulinar membangunkan Pak Rahmat. Ya Allah, Pak, tadi ada yang nyamper lagi yang kayak kemarin, cewek yang kemarin, Pak. Saya ngeliat sendiri. Lah itu mata batinnya begitu. Yang kayak tadi, orang tadi. kejadiannya baru oh malam ya kayak itu. tadi gitu loh. Nah terus si ini Pak Rahmatnya yang kayak tadi mana? Tapi tadi aku mimpi loh. Nah, Mbak Yuli, saya mimpi di sana dikasih unjuk sumur, ada sumur tua 2. Saya itu harus jebur ke salah satunya. Kamu pilih yang mana, jebur salah satunya, dan anakmu itu belum terbebas, jiwanya belum lepas begitu, harus dibebaskan. Oh iya Pak, tadi itu makhluk tadi. Ya Pak De, itu ada ngeliat ada bapak tua sih ya. Ada makhluk tadi. Iya itu masukin sesuatu Pak, di sakunya bapak sini gitu ngomongin gitu ya. Loh apa iya? Iya coba lihat di sakunya bapak itu ada apa. Itu namanya Pak Rahmat nggak percaya banget masalah yang kayak gitu ya, males-malesan begini Bi. Tahu loh Bu ini apa? Diambil begitu, tahu-taunya daun nangka Bi. Daun nangka yang udah apa kering. Daun nangka itu dibolak-balik. Kok ada daun? Bapak tadi nongkrong di mana? Saya di dalam rumah sakit terus kan ibu tahu gitu. Kok ada daun nangka? Apa tadi yang dikasih? Itu diam sebentar, Mbak Yulinar itu diam sebentar itu. Pak ini petunjuk Pak. Bapak mimpinya apa? Aku mimpinya, jadi dikatakan di situ anakku Arina itu belum tenang, jiwanya masih terikat. Di mimpi itu juga terikat di sampan. Itu bapak begitu, tapi tetap dibawa gitu. Jangan-jangan ini simbol bahwa jiwanya masih terikat. Aku harus bebasin dia, harus nyemplung ke sumur, tapi harus pilih. Loh iya, ingat-ingat Pak, mungkin di lingkungan Bapak apa di belakang rumah ada sumur tua. Itu nah tapi kan nanti milih yang ada. Memang Bu, iya bener ada Bu, di belakang rumah saya ini yang baru sama di belakang rumah ibunya sendiri itu ada sumur mirip, dua-duanya mirip tapi agak jauh 25 meteran begitu. Yang ada nangkanya Pak, yang ada pohon ininya. Oh iya ada, itu di belakang rumahnya ibu. Gini Pak, kalau memang Bapak mengizinkan gitu, saya ada yang lebih tahu tentang bidang ini yang seperti kegoiban begitu. Saya mah kadang-kadang niat, tapi saya juga penakut ke emas saya gitu, kakaknya dia sendiri. Nah itu nanti dia mulang ngaji di Pemalang sana. Siapa? Masnya Yulina. Itu nanti kalau Bapak ngizinin pagi-pagi sekali nanti tak telepon, dia habis mulang subuh nanti biar kesini gitu. Akhirnya benar disetujui dan mereka ketemuan pagi-pagi di rumah sakit karena memang koma dan suster pagi itu kan yang jaga masih oke. Itu mereka ngobrol-ngobrol sepakat buat menuju kediamannya Pak Rahmat. Di sana Pak Rahmat karena petunjuknya tadi yang ada nangkanya, itu ya diem lah ngomong sama ibunya kan udah sepuh. Pura-puranya mau lihat tanah mau dijual begitu Bi. Itu benar ada sumur tua seperti gambarnya Pak Rahmat di bawah pohon nangka. Itu enggak mikir panjang Pak Rahmat karena memang itu dangkal sumurnya, dangkal dan bersih, bawahnya pasir. Itu Pak Rahmat turun ke bawah pakai tangga yang enggak terlalu tinggi. Dia sebentar saat dia udah naik lagi ke atas. Itu bawa kotak segini, kotak kecil kayu. Ted, jangan panggil Ted, panggil Mas saja. Aku lebih tua darimu, jangan panggil Ted. Orang aku juga nggak pakai pakaian pirang-pirang gitu kan. Itu Mas itu apa ya Mas? Ya udah nanti buka aja. Tapi mau dibuka sama nanti dipegang dulu sama Ustadz tadi, tak netarisir dulu kata dia begitu. Yaudah ini monggo. Pas dibuka itu agak kesusahan karena udah lama grendelnya karat begitu lapuk. Pas dibuka itu ternyata di dalamnya rambut Bi. Rambut itu modelnya kayak rambut panjang segini ya,
lebar segini ya, maksudnya ditekuk-tekuk-tekuk, ditaliin benang warna merah. Itu udah paham Pak maksudnya Pak. Ini semacam ritual ilmu hitam. Medianya rambut, ini rambutnya anak bapak yang namanya Arina. Gitu. Dan penjelasannya adik saya yang ngelakuin bukan mediator itu, benar. Itu hanyalah efek shock terapi buat bapak biar itu bisa jadi dilanjutkan lah soal jual beli tadi. Tapi ini yang melakukan bukan itu. Loh, tapi siapa? Dibuka dulu aja, buka. Biar anak bapak insya Allah bisa lepas. Tapi bapak boleh ya saya minta sesuatu gitu. Minta apa Mas? Nggak pikiran macam-macam, minta dikawinin sama adiknya itu nggak apa-apa ya Bi. Tapi tolong nanti malam atau besok hari ada hari Jumat, hari baik, nanti gelar doa bersama buat Arina gitu. Tapi ini yang versinya hitam-hitam ini urusan saya, bapak buka itu talinya. Tahu bismillah Pak? Ya dibuka itu talinya. Itu lagi buka begitu, itu perasaan dia itu merasa Arina itu ada Bu, di dekat mereka itu ada, tapi posisinya muter begini, muter nampak jelas sekali. Dan tanpa sadar Pak Rahmat itu nangis di depan mereka yang baru mereka kenal, itu nangis sesenggukan, menyesali kurang jadi bapak belum benar sampai anaknya begini. Itu kayaknya Pak selamat tinggal Pak begitu. Makasih Pak dibilang gitu. Itu Mbak Yuliner orang baik gitu aja ngomongnya si Arina tadi. Nah akhirnya pas itu mereka permisi pulang sama ibunya, datanglah ke rumahnya Pak Rahmat. Ke rumahnya Pak Rahmat mereka ngobrol-ngobrol, baru dijelaskan kelanjutannya. Pak, terus terang saya penasaran sekali, kata Pak Rahmat. Mas, aku penasaran sekali. Kalau bukan mediator itu yang lakuin, saya sih udah serahkan yang kepada yang Maha Kuasa. Tapi ini kan memang ada bukti seperti ini. Goib ada, benar saya ngeliat sendiri. Pelakunya siapa? Tahu-tahunya pelakunya jenengan yang kuat, pelakunya istrinya jenengan sendiri. Sebenarnya pelakunya istrinya jenengan sendiri. Kok bisa begitu? Mana mungkin ibu melakukan itu? Ya istrinya dengan sendiri, tapi dia nggak mau bunuh anakmu, nggak mau bunuh anaknya. Bapak itu sekarang istrinya nikah sama siapa? Ya sama seorang saya nggak kenal. Nah itu secara penglihatan batin, jangan dihakimi. Dia itu mantan cowoknya istrimu. Lagi zamannya sekolah, diinget-inget. Jenengan kalau sekolah bareng saya di Semarang Pak. Tapi yang saya lihat itu jenengan kerja, jenengan apa, semua cerita yang ada di keluarga itu diceritakan semua ke tadi. Jadi artinya di depannya Anda yaitu istri yang setia, tapi di belakangnya dia tetap calling-callingan, tetap apa aja beban pikirannya itu dituangin, diungkapin ke tadi ke cowok masa lalunya. Dan ternyata cowok itu juga masih berharap nyari momen. Nah ketika jenengan tadi ada masalah-masalah media itu digunakan biar istrimu itu benci sama kamu, disalahkanlah kematian anaknya itu karena keteledorannya kamu dan lain-lain begitu. Tentu dibumbui di pikirannya dia, di hatinya dia disusupi ya semacam black magic biar benci sama jenengan begitu. Jadi itu semua udah direncanakan dan ujung-ujungnya nanti yang anak yang kedua ini juga ada hubungannya sama itu. Walaupun secara dohir kecelakaan, besoknya niatnya jenengan, besoknya hartanya jenengan udah jadi milik mereka gitu. Itu ya itu aja Bi ceritanya. Nah terus Pak Rahmat sama Mbak Yuli gimana? Ini mesti ditanya. Ya iyalah itu lu udah ngebuka, lu harus nutup juga. Iya ya Bi ya. Nah kalau misalnya menikah atau enggak, yang jelas mereka akhirnya terjalin dan sering bareng. Ngomongnya sih cuma kita saudaraan begitu, ta'aruf. Bahasanya kan keren ya kan, ta'aruf, silaturahim, mengenalin anak sama anak. Tapi kata Pak Rahmat, kan mereka akhirnya dapat telepon, si Mbak Yudina dapat telepon dari rumah sakit,
itu Bi. Suaminya meninggal. Bukan. Sembuh. Bi, bangun. Alhamdulillah. Mantan suaminya Mantan suaminya sembuh. Tapi dia kan dengan kok mantan kok mau begini sama aku yang tadinya udah ngianatin kok begini. Akhirnya dia jadi lunak. Jadi baik. Nah sementara pas barengin itu hari ini juga pas nyamper itu dipanggil juga siuman. Begitu. Dan karena mereka terjalin hubungannya semakin bagus, anaknya Yulinar itu ada yang cowok ganteng. Ini jadi Pak pesanan. Rahmatnya Enggak. Pak Rahmatnya sebisa mungkin jangan sampai Sama terjalin Arini, sama Arini. Itu repot karena saya mau sama ini Bi. Tapi ternyata anaknya juga tahu bapak itu kayaknya kesenggam sama Tante Yuli. Itu sering diomong, ayo pak gitu. Walaupun tadi kakaknya Ustadz tadi juga ya wis Yul nggak bagus janda kelamaan gitu. Tapi pas cerita itu diomongin di share itu belum nikah. Mereka masih jalan lah begitu. Emang kalau misal bapaknya sama ibunya, anaknya sama anaknya emang nggak boleh ya? Apa ya? Emang nggak boleh? Ya, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja kan nggak ada hubungan darah kan? Risih. Ya cuma risih aja. Tapi kan jadi kompak bro. Harusnya gitu. Iya. Kalau misal dari anaknya sama bapaknya deket, nih anaknya sama ibunya deket kan mereka bisa kompak. Kadang-kadang begitu sih. Kayak gitu. Lebih seru pastinya. Tapi udah ceritanya udah itu doang. Berarti gantung ya statusnya Pak Rahmat ya? Yang gantung tapi gantung yang ikatannya kencang. Iya. Kalau gantung tapi ikatannya ini kan. Harusnya lu ceritanya nanti aja nunggu mereka jadian gitu biar ceritanya tuh lebih indah gitu kan. Ya, tadi katanya gitu. bawa satu lagi gitu kan Akhirnya akhirnya. jadian gitu. Iya. Ya oke. Terima kasih Bro Ayung. Dari tadi gue diem aja ya, gue nyimak soalnya gitu kan. Cantik Bi, asli cantik banget. Iya, siapa yang cantik? Arini. Bukan Siapa? Mbak Yuli. Gue kenal orangnya. Asik. Asik. Ya gitu aja. Soalnya. Terima kasih buat Bro Ayung udah berbagi cerita ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nyimak, mau nonton cerita Bro Ayung ya. Acara ngobor kita hari ini. Terima kasih banyak dan kita mohon maaf pastinya jika ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga, ya tujuan kita itu bukan ke arah sana tapi lebih ke arah guyonan aja gitu ya, candaan-candaan aja. Mohon maaf ya, minta maaf kita kalau misalnya ada sesuatu itu. Ya siapapun itu yang sekarang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Kita juga semoga dimudahkan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin. Terima kasih banyak. Kita mohon maaf sekali lagi sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.